Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah karena terus-menerus bertarung? Lelah karena menghadapi rintangan yang seolah tak ada habisnya? Kita semua pernah berada di titik itu. Kita semua punya musuh yang harus kita hadapi. Mungkin musuh itu adalah rasa cemas, keraguan, atau kemalasan. Atau mungkin musuh itu adalah suara-suara negatif di kepala kita yang selalu bilang, "Kamu tidak bisa." Kita menghabiskan begitu banyak energi untuk melawan, untuk membuktikan diri, untuk bertahan. Tapi bagaimana jika aku memberitahu kamu bahwa pertempuran ini tidak selamanya harus sulit? Bagaimana jika pertempuran yang paling penting sebenarnya bukanlah melawan dunia di luar sana, melainkan dengan diri kita sendiri? Ini bukan tentang balas dendam. Ini bukan tentang melihat orang lain jatuh. Ini tentang melihat kemenangan yang paling murni, kemenangan yang lahir dari ketenangan batin. Hari ini kita akan berbicara tentang 7 tanda yang menunjukkan bahwa musuh terbesar dalam hidupmu, yaitu rintangan internalmu, mulai menyerah. Dan ketika mereka menyerah, kamu akhirnya akan menemukan kedamaian yang sejati. Ini bukan hanya sebuah teori. Ini adalah jalan hidup. Jalan yang ditawarkan oleh para filsuf stoik kuno. Jadi siapkan dirimu. Tarik napas dalam-dalam. Mari kita mulai. Ya, selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mendalam dan pribadi. Tanda-tanda kemenangan. Namun, kemenangan ini bukanlah kemenangan yang kita rayakan dengan sorak-sorai atau medali. Ini adalah kemenangan yang dirasakan di dalam hati. Ini adalah kemenangan atas pertempuran yang paling sulit, yaitu pertempuran dengan diri kita sendiri. Para stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hal-hal eksternal. Kebahagiaan datang dari dalam. Ia datang dari mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dan musuh terbesar kita bukanlah orang lain, bukan kegagalan finansial, atau bukan kritik dari orang lain. Musuh terbesar kita adalah reaksi kita sendiri terhadap hal-hal tersebut. Musuh terbesar kita adalah emosi yang tidak terkendali, pikiran-pikiran negatif yang terus-menerus, dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang menahan kita. Jika kamu sedang berada dalam pertempuran ini, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Dan kabar baiknya, ada tanda-tanda yang jelas bahwa kamu sedang menang. Mari kita lihat satu persatu. Tanda pertama, kamu berhenti merasa perlu untuk membuktikan diri kepada orang lain. Dalam dunia yang penuh dengan media sosial dan perbandingan, kita seringkali merasa perlu untuk membuktikan nilai diri kita kepada orang lain. Kita posting foto-foto terbaik kita pamerkan pencapaian kita mencari validasi melalui suka dan komentar. Kita percaya bahwa harga diri kita ditentukan oleh bagaimana orang lain melihat kita. Namun ketika musuh internal kita, yaitu ego yang haus pengakuan, mulai menyerah, kita akan menemukan kebebasan yang luar biasa. Tiba-tiba, kita tidak lagi merasa perlu untuk menjelaskan pilihan kita. Kita tidak lagi merasa cemas jika ada yang tidak menyukai kita. Kita tahu siapa diri kita. Dan itu sudah cukup. Kita memahami bahwa validasi yang paling penting datang dari dalam. Kita menghargai diri kita sendiri bukan karena apa yang kita miliki atau apa yang telah kita capai, tetapi karena siapa kita sebagai manusia. Ini adalah pergeseran pola pikir yang sangat besar. Dulu kita mungkin membiarkan komentar negatif merusak hari kita. Sekarang kita hanya mengamati komentar itu, memahami bahwa itu adalah pandangan orang lain, bukan cerminan dari diri kita. Kita tahu bahwa pertempuran yang sesungguhnya adalah menjadi versi terbaik dari diri kita, bukan versi yang disukai semua orang. Dan itu adalah salah satu tanda paling kuat bahwa kamu sedang menang. Tanda kedua, kamu mulai melihat kesulitan sebagai peluang, bukan hukuman. Hidup tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana kita menghadapi masalah yang berat, mungkin kehilangan pekerjaan, perpisahan, atau masalah kesehatan. Reaksi alami kita mungkin adalah merasa menjadi korban. Bertanya, kenapa ini harus terjadi padaku? Kita merasa bahwa kesulitan adalah hukuman dari takdir, sebuah rintangan yang menghalangi kita mencapai kebahagiaan. Namun salah satu ajaran inti stoikisme adalah bahwa rintangan adalah jalan. Musuh kita dalam hal ini adalah mentalitas korban. Ketika mentalitas ini mulai menyerah, kita akan melihat rintangan dengan cara yang sama sekali berbeda. Kita mulai melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk tumbuh, untuk menjadi lebih kuat, dan untuk menguji karakter kita. Pikirkan tentang Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan salah satu filsuf stoik terbesar. Dia tidak memiliki kehidupan yang mudah. Dia harus menghadapi perang, wabah, dan pengkhianatan. Namun, dia melihat semua itu sebagai kesempatan untuk melatih kebajikan, keberanian, keadilan, dan ketenangan. Dia menulis dalam Meditations bahwa
Apa yang menghalangi jalan akan menjadi jalan itu sendiri. Artinya rintangan bukanlah akhir dari jalan kita, melainkan bagian dari jalan itu. Ketika kita bisa melihat sebuah masalah dan bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Daripada mengapa ini terjadi padaku? Itu adalah tanda yang tak terbantahkan bahwa kamu sedang menang. Tanda ketiga, kamu tidak lagi terlalu peduli dengan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Bayangkan betapa banyak energi yang kita habiskan untuk mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali kita. Kita khawatir tentang masa depan ekonomi, tentang bagaimana orang lain akan bertindak, atau tentang cuaca besok. Kekhawatiran ini adalah musuh yang tak terlihat. Ia merampas kedamaian kita, membuat kita terjebak dalam lingkaran kecemasan yang tak berujung. Epictetus, seorang filsuf stoik yang lahir sebagai budak, mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dia berkata bahwa kita harus fokus pada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, seperti pemikiran, penilaian, dan tindakan kita. Dan kita harus menerima hal-hal di luar kendali kita, seperti reputasi kita di mata orang lain, kekayaan kita atau kesehatan fisik kita. Ketika musuh ini mulai menyerah, kita akan menemukan kelegaan yang luar biasa. Kita berhenti terlalu peduli dengan opini orang lain tentang kita. Kita berhenti membuang energi untuk mengeluh tentang hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Sebaliknya, kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini. Kita tidak bisa mengendalikan hujan, tapi kita bisa memutuskan untuk membawa payung. Kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap tindakan mereka. Ini adalah kunci untuk menemukan ketenangan batin yang tahan lama. Tanda keempat, kamu menemukan ketenangan dalam kesendirian dan keheningan. Dalam masyarakat modern yang serba terhubung, kita sering merasa perlu untuk terus-menerus dikelilingi oleh suara dan keramaian. Kita takut akan keheningan, karena keheningan memaksa kita untuk menghadapi pikiran dan emosi kita sendiri. Musuh di sini adalah ketakutan akan kesendirian. Namun, para stoik percaya bahwa kesendirian adalah waktu untuk refleksi dan pertumbuhan. Seneca, seorang filsuf dan negarawan Romawi, mengatakan bahwa kita harus sering-sering menarik diri ke dalam diri kita sendiri untuk merenung dan mengisi ulang energi. Ketika musuh ini mulai menyerah, kita akan mulai menghargai waktu-waktu hening. Kita tidak lagi melihatnya sebagai hukuman, tetapi sebagai hadiah. Kita menemukan bahwa dalam keheningan, kita bisa mendengar suara hati kita sendiri, suara yang seringkali tenggelam oleh kebisingan dunia luar. Kita bisa mengenali pikiran-pikiran kita tanpa menilainya. Kita bisa menyadari emosi kita tanpa membiarkannya menguasai kita. Kita mulai merasa nyaman dengan diri kita sendiri, bahkan ketika tidak ada orang lain di sekitar kita. Ini adalah bukti bahwa kamu telah membangun benteng internal yang kuat, yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Tanda kelima, kamu mengucapkan terima kasih pada masa lalu tanpa penyesalan. Banyak dari kita menghabiskan waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk terjebak dalam masa lalu. Kita menyesali keputusan yang salah, kita merasa malu akan kesalahan-kesalahan yang telah kita buat, dan kita membiarkan kenangan pahit meracuni kebahagiaan kita di masa kini. Musuh di sini adalah penyesalan yang melumpuhkan. Ajaran stoikisme mendorong kita untuk belajar dari masa lalu, tetapi tidak terperangkap di dalamnya. Mereka percaya bahwa masa lalu tidak bisa diubah, dan satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita melihatnya, dan apa yang kita pelajari darinya. Ketika musuh ini mulai menyerah, kita akan menemukan bahwa kita bisa melihat masa lalu kita dengan penuh rasa syukur. Kita akan melihat setiap kesalahan sebagai pelajaran, setiap kegagalan sebagai batu loncatan. Kita akan memahami bahwa semua pengalaman itu, baik yang baik maupun yang buruk, telah membentuk kita menjadi orang yang kita sekarang. Kita akan bisa melihat diri kita di masa lalu dengan kasih sayang, bukan dengan penghakiman. Kita akan memahami bahwa tanpa kegagalan itu, kita tidak akan pernah memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang kita miliki saat ini. Ini adalah tanda bahwa kamu telah mencapai kedamaian dengan dirimu sendiri dan perjalananmu. Tanda keenam, kamu merayakan kemajuan orang lain dengan tulus tanpa rasa iri. Rasa iri adalah salah satu musuh yang paling licik. Ia merayap masuk ke dalam hati kita ketika kita melihat kesuksesan orang lain, dan ia membuat kita merasa bahwa kita kurang. Rasa iri membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dan itu merampas kebahagiaan kita. Para stoik percaya bahwa kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati. Kebajikan adalah kualitas-kualitas karakter yang baik, seperti keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan.
Ketika kita fokus pada mengembangkan kebajikan kita sendiri, kita tidak akan punya waktu untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketika musuh ini mulai menyerah, kita akan menemukan bahwa kita bisa merayakan kesuksesan teman kita, rekan kerja kita, atau bahkan orang asing dengan tulus. Kita tidak lagi melihat pencapaian mereka sebagai ancaman terhadap harga diri kita. Sebaliknya, kita melihatnya sebagai inspirasi. Kita memahami bahwa kesuksesan orang lain tidak mengurangi kesuksesan kita. Kita bukan kemiran negeri berindondorika. Karena kita tahu bahwa mereka layak mendapatkannya, sikap ini menunjukkan bahwa kita telah membebaskan diri dari belenggu ego yang dangkal dan telah menemukan kebahagiaan sejati dalam kemajuan diri dan orang-orang di sekitar kita. Tanda ketujuh, kamu lebih sering bertindak daripada sekadar bereaksi. Banyak dari kita menghabiskan hidup kita dengan hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi. Seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan, dan kita bereaksi dengan marah. Sesuatu yang buruk terjadi, dan kita bereaksi dengan rasa frustrasi. Kita seperti kapal yang terombang-ambing di lautan emosi, tanpa kendali. Musuh di sini adalah impulsivitas dan kurangnya kesadaran diri. Para stoik percaya bahwa kebebasan sejati adalah kemampuan untuk memilih bagaimana kita merespons situasi. Kita tidak bisa selalu mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ketika musuh ini mulai menyerah, kita akan mulai mengambil kendali atas hidup kita. Kita akan berhenti bereaksi secara otomatis. Sebaliknya, kita akan mengambil jeda, menarik napas, dan memilih respons yang paling bijaksana dan paling efektif. Jika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak sopan, kita tidak lagi langsung membalas. Kita memilih untuk tetap tenang dan mempertahankan martabat kita. Ketika kita menghadapi rintangan, kita tidak lagi panik. Kita memilih untuk tetap tenang dan mencari solusi. Kita menjadi kapten kapal kita sendiri. Kita bertindak dengan tujuan, bukan hanya bereaksi terhadap keadaan. Dan ini adalah tanda terakhir, tanda yang paling kuat, bahwa kamu telah memenangkan pertempuran yang paling penting, pertempuran dengan diri sendiri. Jadi itulah 7 tanda bahwa musuh-musuh internalmu, rintangan-rintangan dalam dirimu, mulai menyerah. Ini bukanlah pertempuran yang berakhir dalam 1 hari. Ini adalah perjalanan seumur hidup, sebuah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, refleksi, dan latihan. Ingatlah, musuh terbesar kita bukanlah orang lain. Musuh terbesar kita adalah ketakutan, keraguan, dan kebimbangan dalam diri kita sendiri. Ketika kamu berhenti mencari validasi eksternal, ketika kamu melihat rintangan sebagai peluang, ketika kamu fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, ketika kamu menemukan kedamaian dalam keheningan, ketika kamu berdamai dengan masa lalu, ketika kamu merayakan kesuksesan orang lain, dan ketika kamu memilih untuk bertindak alih-alih bereaksi, kamu akan menemukan bahwa musuh-musuhmu telah menyerah. Dan yang paling menakjubkan dari semua ini adalah, ketika kamu memenangkan pertempuran ini, kamu tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi kamu juga akan menjadi sumber kedamaian bagi orang-orang di sekitarmu. Kamu akan menjadi mercusuar ketenangan di tengah badai. Dan itu, teman-teman, adalah kemenangan yang paling indah dan paling bermakna dari semuanya. Terima kasih telah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang kuat, bijaksana, dan penuh kedamaian.